Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Purnama Japano, kelas Kimia B. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kualitas dan Kuantitas DNA Darah Kering pada Besi dan Kayu yang disimpan dalam kurun waktu berbeda. Langsung saja untuk table of contents-nya, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Dalam forensik dikenal moto yang menyatakan bahwa tidak ada peristiwa kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Setiap tindak pidana pasti akan membawa dan meninggalkan sesuatu di TKP. Besi, kayu, kain rambut, air, liur, darah, sperma, kulit, sidik jari merupakan saksi bisu yang harus ditemukan di TKP. DNA. DNA merupakan materi genetik yang berfungsi untuk mengatur aktivitas biologi seluruh bentuk kehidupan. Ekstraksi atau isolasi DNA adalah salah satu teknik dasar yang harus dikuasai dalam mempelajari teknik biologi molekuler. Darah. Darah merupakan salah satu sumber DNA yang sering digunakan sebagai barang bukti dalam bidang forensik. Darah segar mempunyai nilai yang lebih penting daripada darah kering karena dari hasil uji kualitas, darah segar dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu ekstraksi DNA yang menggunakan metode phenylchloroform yang dimodifikasi. Yang kedua yaitu uji kualitas DNA yang dilakukan dengan elektroforesis pada gel agarosa 1,2%. Dan yang terakhir yaitu uji kuantitas DNA yang dilakukan dengan membandingkan pendaran DNA hasil ekstraksi terhadap lambda DNA. Yang pertama yaitu ekstraksi DNA. Sampel darah kering pada kayu diambil dengan cotton bud steril yang telah dibasahi aquades dan darah kering pada besi dikerok dengan scalpel steril. Sedangkan untuk darah segar langsung diteteskan pada tabung Eppendorf sebanyak 3 tetes. Selanjutnya, usapan atau kerokan darah kering baik pada besi dan kayu dimasukkan ke dalam tabung 1,5 ml yang telah diisi dengan 300 mikroliter buffer lysis sebanyak 27 buah label sampel. Yang kedua yaitu uji kualitas DNA. Sampel sebanyak 5 mikroliter dicampur dengan 1 mikroliter loading dye di atas kertas parafilm. Kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel. Yang selanjutnya proses elektroforesis dijalankan pada tegangan 100 volt selama 30 menit. Yang ketiga yaitu uji kuantitas DNA. Uji kuantitas DNA dilakukan dengan membandingkan pendaran DNA hasil ekstraksi terhadap lambda DNA yang konsentrasinya telah diketahui, yaitu konsentrasi 0,01, 0,005, 0,00375, 0,0025, 0,0016, 0,00125, 0,00625, dan konsentrasi 0,003125 mikrogram per mikroliter. Selanjutnya yaitu hasil. Uji kualitas hasil ekstraksi DNA dari darah kering pada kayu yang dapat dilihat pada gambar 1. Keseluruhan sampel terlihat memiliki perpendaran pita DNA yang berbeda, seperti sampel KW1 sampai KW4 serta SWW sampai SWP yang terlihat lebih tipis dibandingkan dengan sampel KP1 sampai KR4. Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa terdapat hasil ekstraksi dengan pita-pita DNA yang tipis dari sampel KW1, KW2, KW3, KW4, KP1, KP2, KP3, KP4, KR1, KR2, KR3, KR4, PW1, PW2, PW3, PW4, SWW, SWP, dan SWR yang seperti yang ditunjukkan pada lajur sampel tersebut. Selanjutnya, hasil uji kualitas DNA dari 27 sampel darah kering menunjukkan tidak semua sampel memiliki pendaran pita DNA yang sama. Hal ini ditunjukkan pada lajur sampel KW2, KR3, PW1, PW4, SWW, SWP, dan SWR yang memiliki pendaran pita yang tebal. Lajur sampel KW1, KW3, KW4, KP1, KP2, KP3, KP4, KR1, KR2, KR4, PW2, dan PW3 memiliki pendaran pita yang tipis, sedangkan pada lajur sampel PP1, PP2, PP3, PP4, PR1, PR2, PR3, dan PR4, pendaran pitanya tidak terlihat. Yang dapat dilihat pada gambar 2 yaitu kualitas hasil ekstraksi DNA dari darah kering pada besi yang disimpan selama 1, 2, 3, dan 4 bulan. Selanjutnya,
yaitu uji kuantitas DNA hasil ekstraksi. Dalam uji kuantitas DNA, tidak semua sampel darah kering digunakan karena banyak sampel yang memiliki pendaran pita DNA yang rendah, sehingga pada uji kuantitas DNA hasil ekstraksi hanya beberapa sampel yang digunakan, seperti sampel SWP yang menampakkan pendaran paling terang dan tebal, dan menunjukkan bahwa sampel ini memiliki kuantitas yang paling tinggi dibandingkan dengan lambda DNA dengan konsentrasi 0,005 mikrogram per mikroliter daripada sampel lainnya. Dapat dilihat pada gambar 3 yang merupakan elektrogram uji kuantitas DNA hasil ekstraksi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam penelitian ini, DNA dari sampel darah segar maupun darah kering memberikan gambaran pita DNA yang bersih. Hal ini menunjukkan hasil ekstraksi DNA tersebut relatif baik. Tingkat kuantitas hasil ekstraksi DNA ditunjukkan oleh tebal tipisnya DNA yang berpendar dibandingkan dengan pendaran pengenceran lambda DNA. Sedangkan kualitas ekstraksi DNA dilihat dari ketajaman dan kebersihan pita yang berpendar. Dalam penelitian ini ditemukan adanya perbedaan kuantitas DNA hasil ekstraksi antara darah kering pada besi dan kayu dalam kurun waktu yang sama. Sampel darah kering pada besi atau gambar 2 menunjukkan lajur PW1 sampai PR4 lebih tipis. Sampel darah kering pada besi yang dapat dilihat pada gambar 2 menunjukkan lajur PW1 sampai PR4 lebih tipis pendaran pita DNA-nya daripada sampel darah kering pada kayu yaitu KW1 sampai KR4 yang dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya yaitu kesimpulan. DNA dari darah kering pada besi dan kayu yang disimpan dalam kurun waktu 4 bulan masih dapat diekstraksi, namun terjadi penurunan kuantitas DNA sejalan dengan lama waktu penyimpanan darah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.